Ne Tatsu Mi Tori Saru Kakikan Senojutsu. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk sekali. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya selalu semangat nontonin video-video Nobar. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Loser Hero atau Pahlawan Pecundang. Dan film ini menceritakan seorang murid culun yang selalu dibully oleh gangster sekolahnya. Tapi semenjak dia menyelamatkan seorang kakek yang sekarat, murid ini tiba-tiba bisa menjadi penguasa sekolah yang paling ditakuti. Kok bisa? Hubungannya apaan? Oke, daripada lama-lama, mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang anak SMA bernama Lin Ying Song yang ditangkap karena sering membuat keributan. Saat polisi menghina orang tuanya, Lin pun menjadi sangat marah dan ia langsung... Bahkan, para tahanan yang lain pun dibuat takut olehnya. Seluruh kantor polisi seketika menjadi kacau karena Lin mencoba kabur dari sana. Rupanya, Lin ini mempunyai kekuatan super. Bahkan, dia bisa menahan tembakan dari polisi. Setelah loncat dari lantai atas, akhirnya Lin bisa melarikan diri dari sana. Scene berganti, menceritakan awal mula sebelum Lin ditangkap. Pagi itu, Lin terbangun dari tidurnya dan segera bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Lin tinggal berdua bersama pamannya. Saat mau berangkat sekolah, mereka melihat seorang petinju bernama Liu Dan yang sering membanggakan dirinya sebagai atlet olimpiade. Di sana, dia menyombongkan dirinya akan membayar 50 yuan untuk orang yang bisa mengalahkannya. Tapi ternyata... Rupanya Lin ini mempunyai seorang pacar bernama Man Man. Tapi saat Lin sedang menelponnya, terlihat Man Man lagi bersama pria lain. Di tengah perjalanan, saat di bus, Lin dan sahabatnya melihat seorang perempuan yang sedang diganggu oleh anak sekolah lain. Awalnya Lin berniat membantu perempuan itu, tapi anak sekolah lain malah marah dan berusaha mengejarnya. Sesampainya di sekolahnya, Lin bertemu dengan pacarnya. Namun melihat keadaan Lin yang lusuh tidak terawat, Man Man pun merasa enek dan sudah tidak tertarik lagi padanya. Seketika, Lin teringat masa lalunya, di mana saat masih belum sekolah, ibu Lin meninggal karena sakit. Beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggalkannya saat Lin masih SD. Oleh karena itu, sekarang dia tinggal bersama pamannya. Bahkan Lin pernah mengalami demam hingga mencapai 40 derajat Celcius. Semenjak itulah, kehidupannya berubah. Dari seorang anak cerdas, semangat, hingga menjadi yang saat ini kita lihat. Saat di kelas, guru mengenalkan murid baru. Dan ternyata murid baru itu adalah perempuan yang ada di bus tadi, bernama Charlene. Kemudian si guru menyuruh Charlene untuk duduk bersebelahan dengan Lin. Karena hal itu, teman-teman sekelasnya mengejek mereka sebagai pasangan yang serasi. Karena pada dasarnya, Lin ini sering banget dibully dan dianggap remeh oleh teman-temannya. Tiba-tiba dalam bayangannya, Charlene memperlihatkan siapa dia sebenarnya. Setelah itu, Charlene berterima kasih pada Lin atas bantuannya saat di bus. Saat pelajaran berlangsung, teman kelasnya selalu membuli Lin hingga membuat guru marah dan... Alhasil Lin pun dikeluarkan dari kelas. Melihat tingkah aneh Lin membuat Charlene tersipu. Saat jam istirahat, sahabatnya, sebut saja Wan, mengabarkan pada Lin bahwa pacarnya sedang dikejar-kejar oleh ketua gangster di sekolahnya. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Lin. Bahkan saat di kelas ia malah tertidur. Tapi tiba-tiba saja teman sekelasnya mendatanginya dan mulai membuli Lin. Man Man yang melihat itu merasa risih karena mempunyai pacar seorang pecundang.
Kemudian, ketua gangster datang dan menyuruh Lin untuk menjauhi Man-Man. Karena takut, Lin pun hanya nurut-nurut saja dengan bos gangster itu. Scene berlanjut pada Lin yang sedang bekerja, menyebarkan brosur menggunakan kostum panda. Di sana, Lin tak sengaja mendengar percakapan Man-Man bersama temannya yang menyebutkan kalau Lin adalah pacar yang tidak berguna. Saat Lin beristirahat, tiba-tiba Man-Man datang dan memutuskan hubungannya bersama Lin. Kejadian itu membuat hati Lin hancur. Terbukti saat ia datang ke rumah dengan muka yang sangat murung, yang membuat pamannya khawatir. Lin melampiaskan sakit hatinya dengan makan mie instan berkali-kali. Dan saat makan mie di taman, ia tak sengaja melihat Man-Man yang bertengkar dengan pacar barunya, yaitu bos gangster di sekolahnya. Seketika Lin menghampiri dan ternyata itu hanya hayalan Lin saja. Scene berlanjut saat Lin mengantarkan pesanan mie, di mana dia terus mengingat kejadian-kejadian saat dia dibully seperti pecundang, dihina oleh temannya, lalu dicampakkan pacarnya sendiri. Di tempat lain, terlihat sang petinju yang di awal tadi juga merasakan hal yang sama seperti Lin. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Lin kembali diganggu oleh anak sekolah lain. Beruntung bos gangster sekolahnya datang dan menyelamatkan Lin ini. Tapi hati Lin semakin hancur saat bos gangster itu mengatakan kalau dia akan pergi kencan dengan Man-Man. Ditambah lagi, Man-Man mengatakan kalau Lin dan Man-Man hanyalah teman masa kecilnya. Tak disangka, kejadian itu dilihat langsung oleh Charlene yang membuatnya merasa kasihan pada Lin. Hari berganti, saat Lin tengah membantu pamannya di warung mie-nya, tiba-tiba beberapa preman datang untuk meminta uang keamanan. Paman Lin yang takut langsung menyuruh preman itu untuk duduk, sementara dia akan menyiapkan hidangan mie spesial. Lin mencoba mendekati preman dan menegur preman untuk tidak merokok dalam ruangan. Alhasil, si preman pun marah dan akan menghajar Lin. Beruntungnya ia diselamatkan oleh sang petinju yang ada di sana. Malam harinya, si paman dan juga petinju berbicara tentang nasib Lin. Si paman tidak ingin Lin mengikuti jejak ayahnya yang berakhir dengan tragis. Namun si petinju meminta agar Lin dapat menentukan hidupnya sendiri. Di tempat lain, saat Lin hendak mengantarkan pesanan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang kakek, sebut saja kakek Liang, yang sedang berbicara dengan perempuan berjubah hitam. Kemudian saat Lin menyadari bahwa perempuan itu berniat jahat pada kakek Liang, dia pun segera Rupanya, Lin tak menyadari kalau selama ini dia mempunyai kekuatan super. Setelah berhasil mengalahkan perempuan itu, si kakek yang sekarat mengatakan kalau Lin akan menjadi penerusnya untuk menjadi seorang superhero. Dan sebelum si kakek meninggal, ia sempat mentransfer kekuatannya kepada Lin. Lin yang ketakutan mencoba bersembunyi di dalam selimut dan menganggap kalau semua itu hanyalah mimpi. Namun keesokan harinya saat di sekolah, secara tidak sengaja Lin kembali mengeluarkan kekuatannya. Kemudian saat Lin memanggil Man-Man, tiba-tiba si bos menghadang Lin. Beruntung Charlene datang dan membantunya. Di toilet, Charlene menemui Man-Man dan menanyakan sikapnya terhadap Lin yang sangat berlebihan. Namun Man-Man tidak memperdulikannya dan malah pergi begitu saja. Scene berlanjut, di mana saat Lin tertidur di kelas, dia bermimpi kalau sejak kecil dia telah ditakdirkan menjadi superhero yang akan memberantas kejahatan di dunia ini. Singkat cerita, saat malam hari, Lin menceritakan pada sahabatnya kalau dia memiliki kekuatan super yang belum bisa dikendalikan oleh dirinya. Awalnya Wan, sahabatnya tidak mempercayainya dan malah menganggap Lin seperti anak kecil. Namun setelah Lin berhasil membuktikannya, Wan mulai mempercayainya. Dan keesokan harinya, Wan mulai menemani Lin untuk berlatih mengendalikan kekuatan supernya, hingga membuat Man-Man hampir terjatuh. Di waktu yang bersamaan, bos gangster sekolah datang dan langsung memarahi Lin.
Malam harinya saat di rumah, tiba-tiba petinju masuk melalui jendela kamarnya. Di sana petinju itu mengungkap kalau Lin memang ditakdirkan untuk menjadi superhero. Karena si kakek liang telah mewariskan kekuatannya sebelum dia meninggal. Tak hanya itu saja, rupanya Lin harus menyelesaikan sebuah misi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Di kamera ayahnya, ia mendapat pesan kalau semua keluarganya, termasuk Lin, mempunyai sebuah beban tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Ayahnya juga memperingatkan Lin untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak. Hari-hari berikutnya Lin menghabiskan waktunya untuk melatih kekuatannya. Hingga suatu hari, saat di tempat biliar, Lin melihat beberapa preman menghampiri Man-Man dan juga kekasihnya. Namun karena kalah jumlah, akhirnya si bos sekolah itu dibuat tidak berdaya. Dan saat si preman meminta Man-Man untuk membuka bajunya, Lin segera menghampirinya dan ia pun langsung Saat Lin sudah berhasil mengalahkan anak buah si preman, tiba-tiba bos preman menyuntikkan sebuah cairan yang membuatnya kebal terhadap apapun. Beruntung semua anggota keluarga Lin datang dan menolongnya. Tapi di saat yang bersamaan, polisi pun datang hingga menangkap Lin. Nah, inilah awal mula Lin bisa tertangkap dan beruntung dia bisa kabur dari sana. Saat di sekolah, kepala sekolah Lin menatap Lin dengan tatapan yang mencurigakan. Kemudian saat Lin sedang berlatih, tiba-tiba petinju memanggilnya dan memberikan sebuah kostum untuk Lin, di mana dulunya kostum itu adalah milik ayahnya. Di tempat lain, diketahui kepala sekolah Lin berada di suatu tempat, di mana dia sedang menyuntikkan sebuah cairan yang bisa merubahnya menjadi kuat. Rupanya sang kepala sekolah telah memiliki rencana jahat. Keesokan paginya, Lin buru-buru ke rumah sakit karena paman dan sahabatnya telah diserang oleh sekelompok preman jalanan. Di sana sang paman mengatakan bahwa ia sengaja merahasiakan identitas ayahnya agar Lin terhindar dari hal-hal yang membahayakan nyawanya. Namun ternyata usahanya diketahui oleh orang jahat yang membuat nyawa mereka terancam. Charlene yang juga berada di sana berniat untuk membantu Lin menyelesaikan masalah ini. Seketika itu juga, Lin menyadari kalau Charlene adalah wanita bertopeng yang telah menolongnya di tempat biliar. Tak lama kemudian, Man-Man tiba-tiba menghubungi dan meminta pertolongan kepada Lin. Karena beberapa preman telah menangkapnya, sang paman yang tidak mau nyawa Lin terancam menyuruh Lin untuk tetap diam saja. Namun si petinju yang juga ada di sana menyarankan Lin untuk segera membantunya. Sebelum berangkat, Charlene sempat mengatakan bahwa ia akan selalu berada di samping Lin untuk melindunginya. Mendengar hal itu, Lin bertanya apakah Charlene menyukainya. Seketika Charlene menjadi salah tingkah lalu meninggalkan Lin. Singkat cerita, di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh bos gangster sekolahnya. Namun kali ini si bos gangster akan ikut bergabung dengan mereka untuk menyelamatkan Man-Man. Setibanya di sana, mereka berhadapan dengan ketua preman yang sebelumnya menghajar Lin. Kemudian Charlene berencana akan menghadapinya dan menyuruh mereka berdua untuk mencari Man-Man. Tak lama kemudian, Lin melihat pamannya yang sudah disandra oleh kepala sekolah yang sudah berubah menjadi monster. Tak berlama-lama, Lin pun langsung hingga saat kepala sekolah hendak mencelakai Lin, Charlene berusaha menyelamatkannya, yang mengakibatkan dia terkena pukulan keras di perutnya. Saat itu Charlene mengungkapkan kalau ternyata dia adalah teman masa kecil Lin yang berjanji akan selalu bersamanya. Setelah menyadari hal itu, seketika Lin bangkit dan langsung
Tapi di tengah pertarungan itu, tiba-tiba si petinju datang dan langsung menghisap kekuatan kepala sekolah. Rupanya selama ini Liu Dan atau si petinju memendam perasaan, di mana ia selalu dibully dan dianggap sebagai pecundang. Oleh sebab itu, ia berniat untuk menjadi orang terkuat di dunia ini dengan cara menghisap kekuatan superhero, termasuk Charlene yang sedang dalam keadaan sekarat. Melihat hal itu, Lin segera menolongnya. Saat tak berdaya, Lin mencoba memasuki pikiran Liu Dan mengatakan kalau mereka akan selalu menjadi teman untuk memberantas kejahatan di dunia. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan Lin yang sudah meninggal dunia. Dan film pun tamat. Loh, kok gini sih? Waduh, bentar. Dari sini kita dijelaskan kalau sebenarnya selama ini Lin ini hanya mengalami depresi berat akibat diputuskan oleh pacarnya. Semenjak berkelahi di tempat biliar itu, Lin ditangkap dan berusaha kabur. Namun setelah jatuh dari lantai 5, Lin dilarikan ke rumah sakit. Dan sejak saat itulah mental Lin mulai terganggu. Jadi, kekuatan super dan keluarga kekuatan super itu hanyalah hayalan Lin. Film yang cukup membuat saya emosi, surprise, dan kagum. Kok tiba-tiba punya kekuatan super sih? Oh, ternyata hanya hayalan saja. Kalau menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada nih yang merasa punya kekuatan super seperti saya. Bisa mengendalikan api dan punya jutsu juga. Cuma saya sih meskipun punya kekuatan super, tapi diam-diam aja, nggak pernah pamer-pamer. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsia. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.